Pertemuan NASA ini malah bocor di publik. Semuanya dirahasiakan. NASA menemukan banyak hal di luar angkasa. Sebahagian temuan itu masih misteri. Karena belum ada penjelasan secara ilmiah, terkadang temuan itu masih disimpan rapat ya guys. Namun, hasil temuan-temuan yang masih misterius itu malah ada yang telah bocor ke publik. Karena beredar, NASA kemudian menjelaskan hasil temuan itu. Seperti yang dikutip daripada The Riches, berikut beberapa temuan-temuan NASA di luar angkasa. Bahkan temuan itu sempat dirahasiakan. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe. Terima kasih ya guys. NASA menemukan banyak hal di luar angkasa. Sebagian temuan itu masih misteri, karena belum ada penjelasan secara ilmiah. Terkadang, temuan itu masih disimpan rapat ya guys. Namun guys, hasil temuan-temuan yang masih misteri itu malah ada yang bocor ke publik. Karena beredar, NASA kemudian menjelaskan hasil temuannya itu. Seperti dipetik daripada The Riches, berikut beberapa temuan NASA di luar angkasa. Bahkan temuan itu sempat dirahasiakan. Pertama, ada suara musik di bulan. NASA sudah terbiasa menjelaskan kejadian aneh di luar angkasa ya guys. Saat mengemudikan pesawat berbentuk kapsul ruang angkasa Apollo 10 di sekitar sisi gelap bulan, astronot Eugene Cernan mulai mendengar suara musik. "Kau dengar itu?" katanya kepada kontrol misi NASA. Wah, hebat ya guys. Kita teruskan. Dalam transkrip misi yang dihiris pada 2008, Cernan menggambarkan suara itu sebagai suara siulan aneh mirip dengan music type ruang angkasa. Soal suara ini, waktu itu belum ada penjelasan dari NASA. Dalam bukunya 1974, Carrying the Fire, astronot Apollo 11 Michael Collins juga menulis hal sama tentang musik luar angkasa saat mengorbit di bulannya guys. Hebat sungguh ini. Musik itu terdengar oleh para astronot. Terkait kejadian itu, NASA lantas memberikan penjelasan mengapa terdengar suara tersebut. Suara itu terjadi karena interference antara radio MLM dan modul VHS modul. Seterusnya guys, cahaya aneh di luar angkasa. Ada cahaya aneh yang tertangkap kamera dari pesawat ulang-alik Atlantis pada tahun 2006. Saat itu, Komandan Brent Jet memperhatikan beberapa jenis struktur reflektif di luar pesawat ulang-alik. Itu tidak terlihat seperti apapun yang pernah saya lihat di luar pesawat ulang-alik ini. Itu sudah pasti, katanya pada pengontrol misi. Ketika tersiar kabar di media bahwa para astronot telah melihat sesuatu yang aneh, NASA langsung ambil alih untuk menjelaskan fenomena itu. NASA juga memerintahkan pemeriksaan pesawat ulang-alik. Mereka berasumsi benda-benda itu mungkin terlepas dari pesawat ruang angkasa. Tetapi setelah sampai di bumi, tak ada kerusakan apapun. Ya, menjadi tanda tanya guys, apakah cahaya itu? Seterusnya guys, astronot Gordon pernah lihat alien. Wow, ini sesuatu yang menakutkan ya guys. Mayor Gordon Koppe melihat alien saat ia menjadi salah satu astronot NASA ke Merkurius. Koppe melihat UFO sejak tahun 1951. Koppe mengatakan kepada pengontrol misi NASA bahwa dia sedang mengamati benda hijau bercahaya yang mendekatinya dengan cepat. Benda itu ternyata cukup nyata untuk ditangkap oleh radar. Namun setelah kembali ke bumi, Koppe tidak diizinkan untuk berbicara tentang kejadian itu pada wartawan. Pada tahun-tahun berikutnya, Koppe akan membicarakan insiden ini dan bagaimana pertemuan UFO lainnya ditutup-tutupi. Dia bahkan berbicara kepada PBB tentang topik tersebut. Seterusnya guys, ada kunang-kunang di luar angkasa. Ya, makin pelik ya guys. Ini sungguh menyeramkan. John Glenn menjadi astronot Amerika pertama yang mengorbit planet bumi tahun 1962. Ini adalah bagian dari misi Mercury Atlas 6.
Salah satu yang paling diingati dari prestasi Glenn adalah kunang-kunangnya. Saat terbang di Australia, Glenn melihat sesuatu yang aneh mengembang di luar jendela kapsul Friendship 7, pesawat yang ia gunakan saat itu. Saat berada di antara partikel yang sangat kecil yang bersinar terang seperti mereka bercahaya. Mereka tampak seperti bintang-bintang kecil, katanya kepada kontrol misi NASA. Glenn menyebut partikel kecil itu kunang-kunang. Ketika Glenn mengetuk jendela, kunang-kunang itu langsung terbang. Pengendali misi khawatir tentang keadaan Glenn. Misi ini tidak disiarkan langsung, jadi cerita kunang-kunang hanya menjadi legenda. Tapi ketika orang Amerika berikutnya keluar angkasa, yaitu Scott Carpenter, juga melihat kunang-kunang. NASA langsung menjelaskan kejadian itu. Menurut mereka, ada partikel es dari penghangat kapsul. Sampai kematiannya pada bulan Desember, Glenn tidak pernah puas dengan penjelasan itu. Sekian dulu untuk kali ini guys. Apa-apapun, memang misteri menyelubungi kita yang ada di bumi. Semoga informasi ini berguna untuk kita semua. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Tolong sokong channel yang baru ini untuk kita semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.